Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sama, di video yang membahas tentang sejarah agama Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Itu kita tahu ya, Nabi Muhammad ini adalah nabi bagi seluruh umat Islam. Ya, seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW, tentu kita harus tahu biografi itu apa. Nah, biografi ini adalah sesuatu hal yang berisi informasi dari seseorang, misalnya nama, tanggal lahir, tempat tinggal, dan juga informasi-informasi yang lain. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini berasal dari suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah suku yang berkuasa, memiliki pengaruh besar di daerah Mekah, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dari suku Quraisy ini ada sebuah keluarga besar, keluarga Hashim, yang memiliki seorang putra yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan dibacakan oleh Google. Oke, silahkan Google dibacakan tentang biografi Nabi Muhammad. Nanti akan saya sambung lagi. Silahkan. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib selama hampir 12 tahun. Oke, terima kasih Google. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini lahir pada tahun 571 Masehi, atau tepatnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nabi Muhammad ini memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah, yaitu putra dari Abdul Muthalib yang berasal dari keluarga Hashim atau Bani Hashim tadi. Nah, Abdullah ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Aminah, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah ibunda dari Rasulullah SAW. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra yang kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim karena beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya pada umur kandungan ibunya itu 6 bulan. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ini berumur 6 tahun, beliau juga ditinggal meninggal oleh ibunya, lalu diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya, sampai umur 8 tahun. Abdul Muthalib juga wafat ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, singkat cerita, Abu Thalib dan juga Nabi Muhammad ini melakukan berbagai macam pekerjaan seperti mengembala dan juga berdagang. Setelah Nabi Muhammad diajari berdagang oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad ini bekerja di tempat perdagangan, tempat yang dipimpin oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah istri pertama dari Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah berusia 25 tahun, karena melihat kinerja yang bagus, orangnya yang jujur dan juga yang baik, Siti Khadijah pun jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Nabi Muhammad SAW ini menikah pada umur 25 tahun dan Siti Khadijah menikah pada umur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad ini masih berumur 25 tahun dan Siti Khadijah ini sudah berumur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu menikah dengan wanita yang lebih tua dari dia. Nah, setelah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri, dan salah satunya di Gua Hira. Nah, di Gua Hira ini ketika Nabi Muhammad sedang berdiam diri, Nabi Muhammad mendapatkan satu wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad sudah berusia 40 tahun. Nah, wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang perintah untuk membaca di ayat yang pertama, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang di mana di situ Nabi Muhammad disuruh membaca oleh malaikat Jibril sampai 3 kali, dan sampai memeluknya juga
sampai Nabi Muhammad ini sebenarnya ketakutan karena baru kedatangan malaikat Jibril. Oke, dari situlah dimulai kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, atau menjadi titik balik beliau menjadi rasul selanjutnya ataupun rasul yang terakhir. Nah, setelah kisah ini kita akan lanjut ke kisah selanjutnya, yaitu di dalam materi prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, siap-siap ketemu di materi selanjutnya ya. Bye bye.